Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum melaksanakan sholat Jumat yang bertepatan dengan hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Nah, dalam permasalahan ini saya akan bacakan rangkuman yang ada di dalam artikel yang ditulis di dalam website Darul Ifta Al-Misriyah sebagai berikut. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, setidaknya ada 4 pendapat ulama terkait status hukum pelaksanaan sholat Jumat bagi seorang laki-laki di hari Jumat yang bertepatan dengan Idul Fitri maupun Idul Adha. Pendapat yang pertama, al-awwal, anna sholatal Jum'ati tajibu wala tasqut bi sholatil Aidi, bahwa sholat Jumat itu tetap diwajibkan sekalipun bertepatan dengan 2 hari raya. Wala tasqut bi sholatil Aid, dan kewajiban itu sifatnya tidak gugur hanya gara-gara sholat Id gitu. Ini pendapat wa huwa madhhabu jumhuril fuqaha, dan pendapat ini dipilih oleh kalangan jumhur fuqaha minal Hanafiyati wal Malikiyah, dari madhab Hanafiyah maupun madhab Malikiyah gitu. Dan ini sifatnya mutlak, dimanapun orang itu berada, bertempat tinggal, yang penting dia tetap wajib menjalankan sholat Jumat sekalipun dia sudah menjalankan sholat Id di pagi hari. Nah, adapun pendapat dari kalangan Syafi'iyah, bahwa fakuhumus Syafi'iyah fi haqqi ahlil mudun wal hadar. Oke, kalau Syafi'iyah juga senada dengan itu, tapi hanya berlaku bagi orang yang tinggalnya di perkotaan, perkampungan yang dekat dengan masjid gitu. Adapun orang yang tinggalnya jauh dari masjid, maka di pagi hari ketika dia sudah berupaya untuk datang ke lapangan untuk sholat Id, maka di siang harinya mereka boleh tidak menjalankan sholat Jumat. Wa fi wajhi indahum fi haqqi ahlil qura wal manatik al ba'idah aidon gitu. Nah, kemudian pendapat yang pertama ini tadi saya sebutkan dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan juga Syafi'iyah. Itu setidaknya disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Abidin Al-Hanafi, Al-Imam Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiyah di dalam kitab beliau Raddul Mukhtar. Kemudian yang kedua disebutkan juga oleh ulama dari kalangan Malikiyah, yaitu Al-Qadhi Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Ishraf An-Naqdi Masailil Khilaf. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh kalangan Syafi'iyah ada Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Majmu' gitu. Nah, kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang menyebutkan bahwa sholat Jumat itu menjadi gugur kewajibannya bagi mereka yang telah melaksanakan sholat Id di pagi hari, dan mereka ini termasuk golongan masyarakat yang tinggal jauh dari permukiman yang tidak dilaksanakan sholat Jumat. Misalkan ada orang yang tinggalnya di perkebunan, bahkan mungkin jarak dia tinggal dengan masjid terdekat itu bisa belasan kilo. Nah, kalau pagi hari mereka itu sudah melaksanakan sholat Id dan kemudian akan kembali lagi di siang hari untuk menjalankan sholat Jumat, maka di sini disebut sebagai masyaqqah. Maka bagi kelompok golongan pendapat yang kedua ini, mereka menyebutkan orang-orang yang mengalami kesulitan semacam ini boleh tidak menjalankan sholat Jumat. Nah, pendapat ini diriwayatkan bahwa mereka mengambil satu sikap sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian juga riwayat dari Imam Malik dan juga pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Nah, ini termasuk yang pro dengan pendapat ini adalah Imam Al-Qarafi di dalam kitab beliau Az-Zakhirah, kemudian Imam Al-Maziri di dalam kitabnya berjudul Syarhut Talqin, kemudian yang terakhir juga ada pendapat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Um. Berikutnya ada pendapat dari Al-Imam Asy-Syairazi dalam kitabnya Al-Muhadzab, kemudian Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Raudhatut Thalibin. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dalam pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa sholat Jumat itu menjadi gugur kewajibannya bagi siapapun yang telah melaksanakan sholat Id di pagi hari secara mutlak. Jadi tidak pandang dia tinggal di
wilayah perkotaan, dia tinggal di wilayah perdesaan, dia tinggal dekat masjid, dia tinggal jauh dari masjid, pokoknya dia pernah melaksanakan sholat id di pagi hari, maka siangnya kewajiban menjalankan sholat Jumatnya menjadi gugur secara mutlak. Dan ini pendapat yang dipilih oleh kalangan mazhab Hanabilah. Nah, bedanya antara pendapat yang kedua dengan yang ketiga ini, bahwa pendapat kedua itu gugur kewajiban hanya bagi mereka yang mengalami masyaqqah, orang-orang yang tinggal di tempat yang jauh dari masjid dan bahkan jangkauan ke masjidnya itu sangat menyulitkan dia. Adapun pendapat yang ketiga ini sifatnya mutlak, siapapun yang telah melaksanakan sholat id di pagi hari, maka siangnya mereka tidak wajib menjalankan sholat Jumat. Namun mereka ini tetap wajib menjalankan sholat duhur. Nah, tadi saya sebutkan bahwa pendapat yang ketiga ini dipilih oleh kalangan Hanabilah. Di antara ulama Hanabilah yang menyebutkan pendapat ini ada Al-Majid Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Muharrar fil Fiqhi ala Madhabil Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Kemudian yang kedua ada Al-Imam Al-Buhuti Al-Hambali dalam kitabnya Kasyaf Al-Qina. Kemudian yang terakhir, pendapat yang keempat adalah pendapat yang menyebutkan siapapun orang yang telah melaksanakan sholat id, maka gugur kewajiban sholat Jumatnya sekaligus gugur kewajiban sholat duhurnya. Nah, pendapat ini diriwayatkan dari Imam Atha. Di antara ulama yang menukil pendapat yang keempat ini bahwa sholat Jumat dan sholat duhur menjadi gugur kewajibannya gara-gara sudah melaksanakan sholat id di pagi hari, itu ada Imam Al-Qaffal Asy-Syazi dalam kitab Hilyatul Ulama fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha. Kemudian yang kedua juga dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Nah, dari pendapat ulama tadi terkait status hukum sholat Jumat, bisa kita lihat mana yang kira-kira lebih baik. Tapi menurut Darul Ifta, bahwa pendapat yang keempat ini adalah pendapat yang tidak layak untuk dijadikan sebagai sandaran hukum. Wallahu a'lam bishawab.